Wanita itu sayang, buru-buru dia masuk ke dapur, lupa kepada suaminya, dia lupa minta izin kepada suaminya. Pergi ke dapur, ambillah makanan. Dengan lauk pauk begitu nikmatnya, namanya orang kaya. Diantarkan nasi tersebut kepada pengemis tersebut, dimakan. Di tengah-tengah dimakan, Pak, terbangunlah suaminya. Siapa, Bu? Pengemis, Pak, minta makan, sudah berapa lagi nak makan? Jadi kau kasih nasi, kau kasih makanan tanpa izinku. Memang kau istri yang tidak berguna. Kau tanpa minta izin kepada suamimu. Bodoh kau, dungu kau, goblok. Jadi istri menangis karena tanpa izin suaminya. Diambillah nasi tersebut oleh suaminya, dilempar, dituangkan di atas kepala pengemis tersebut. Begitu kejamnya, luar biasa. Ini orang kaya raya, Pak. Si pengemis tersebut, Bu, Pak, diambilnya nasi di kepala itu sambil dimakan, Pak. Saking laparnya karena sudah beberapa hari memang tak makan. Alkisah, gara-gara kejadian itu, Pak, istri wanita tersebut tiap malam, tiap hari ribut, cekcok sama suaminya bertahun-tahun sehingga terjadilah perceraian. Dicerailah istrinya tersebut. Setelah dicerai, menjelang beberapa masa kemudian, orang kaya tersebut pun sudah kawin kembali dengan wanita yang lain. Dan wanita tersebut, istri tersebut pun kawin juga, Pak, dengan seorang laki-laki yang lebih kaya daripada suami yang pertama. Jadi kejadiannya kembali semikian, Pak. Di ketika malam, tidur malam, di tengah-tengah malam itu yang kira-kira jam 1 lewat, ada pintu diketuk kembali. Assalamualaikum dari luar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kata suami ibu, coba ibu lihat siapa itu. Dibuka oleh ibu. Begitu dibuka pintunya, dilihat seorang pengemis dengan celana yang koyak-koyak, baju compang-camping. Siapa, Bu? Pengemis, Pak. Minta makan, Pak. Bawa masuk. Kalau pengemis, Pak, masuk, bawa masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, oleh suaminya dihidangkan makanan yang nikmat, lazat, luar biasa. Senang bahagia pengemis tersebut. Istrinya menangis dari tadi begitu lihat dia pengemis menangis gak henti-hentinya. Setelah dimakan hidangan daripada suami tersebut, suaminya pun mengerti, diambillah pakaian-pakaian yang cocok ukuran tubuh pengemis tersebut. SL diambillah. Setelah itu berangkatlah pengemis tersebut. Diberikan sangon lagi, Pak, dikasih dalam amplop lagi. Luar biasa orang kaya raya tersebut. Jadi istrinya pada waktu itu, Pak, selalu menangis gak henti-hentinya. Berangkat pulanglah pengemis tersebut. Sampai malam gak henti-henti menangis istrinya. Jadi ditanya oleh suaminya, Bu, ibu kok dari tadi menangis terus gak henti-henti? Apa sebabnya? Wahai suamiku, tadi yang datang itu yang pengemis itu, itulah suamiku yang dahulu, yang telah menceraikan aku. Jadi asbab dia ceraikan aku sehingga kawin dengan engkau, wahai suamiku. Dulu dia kaya luar biasa. Jadi kami waktu malam tidur datanglah seorang pengemis juga seperti malam ini, iya. Tapi suamiku dulu nggak seperti engkau, wahai suamiku. Suamiku yang datang dahulu itu, begitu datang pengemis, marah-marah dia, nasi yang lagi dimakan diambil, tuang di atas kepalanya. Itu suami yang dahulu. Tapi engkau beda, wahai suamiku. Lantas, Pak, suami itu pun bercerita, wahai istriku, pengemis tersebut itulah orang kaya
Dan aku adalah pengemis yang dulu waktu datang ke rumah engkau tengah malam. Ya, jadi orang laki-laki itu suamimu dahulu itu yang menuangkan nasi di atas kepalaku. Istrinya bertanya, wahai suamiku, apa rahasianya kok tiba-tiba kaya mendadak, kaya raya seperti demikian rupa, mobil, berbagai macam mobil ada di depan rumah. Begini ceritanya wahai istriku. Dulu setelah nasi itu dituangkan di atas kepalaku oleh suamimu yang dahulu, di atas kepala itu aku makan nasi tersebut. Lagi-lagi aku berjalan. Kulihat ada seorang setengah bayang berhenti di samping pohon kayu dengan mobilnya. Kutanyain, wahai bapak, kenapa kau berhenti di sini? Kenapa engkau tidak melanjutkan perjalanan? Orang tua setengah bayang itu menjawab, wahai saudaraku, di ujung hutan tersebut ada kelompok begal. Biasanya apabila kita berjalan di tengah malam, kita akan dibegal, dirampok. Kata laki-laki itu, Pak, ayo naikkan aku pandai silat Pak. Walaupun silat bugis, sudah kena utangkis nanti. Dinaikkanlah pengemis tersebut dalam mobilnya. Baru berjalan 5 menit di ujung hutan, maka bermunculanlah para perampok-perampok pada waktu itu begal di jalan, sekitar 10 orang. Turunlah pengemis tersebut, turun dia. Berantamlah mereka itu. Mati perampok tersebut Pak, 2 orang. Begitu dilihatnya teman-temannya mati, 2 orang, lainnya kabur. Luar biasa. Anak muda. Jadi setelah demikian, maka diajaklah pengemis tersebut, Tuan, wahai saudaraku, engkau mau kemana? Wahai bapak, aku tak tahu kemana. Aku saudara pun tak ada. Aku sangat miskin. Kalau begitu kau kerja tempatku, kata orang kaya tersebut. Kerjalah sama bapak tua tersebut. Singkat kata, tiba-tiba menjelang tahun berganti tahun, orang tua tersebut sakit-sakitan, sakit berat. Dalam waktu sakit berat itu Pak, memberikan wasit bahwa seluruh hartanya yang dimiliki olehnya diberikan kepada orang tersebut. Maka itulah kisahnya, aku mendadak kaya. Kisah daripada orang kaya raya, suami yang kedua tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kunci kesuksesan kita ialah kedermawanan kita. Ingat, harta, jabatan, uang yang diberikan oleh Allah itu adalah titipan yang sedikit. Ayatnya sudah Pak Ustaz baca tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Infakkanlah harta yang sedikit Allah berikan. Harta itu sedikit kali Pak. Sedikit yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita, infakkan. Min qabli, sebelum datang ayatiya ahadakumul maut, datang kematian. Jadi sebelum datang mati ibu, maka Ustaz ditanya, ibu udah siap mati? Belum. Jadi sebelum datang kematian tersebut, infakkanlah hartamu. Jangan nanti kita menjadi orang yang menyesal. Jadi ketika kita dimasukkan di tiang lahat, kita berkata kepada Allah, fa yaqulu Rabb, wahai ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau takhirkan, kau tundakan matiku, fa saddaqa, maka aku akan bersedekah.
wa aku minas sholihin, dan aku akan kerjakan seluruh amalan kebaikan. Maka kunci kebahagiaan kita dalam dunia, banyaklah kita bersedekah. Kok begitu Pak Ustadz? Sholat itu ketika kita sholat, luar biasa payah kita cari pahala Pak dalam sholat. Pertama, sholat banyak rukunnya, banyak syarat-syarat. Betul nggak Pak? Syaratnya banyak, syaratnya harus berwudu, wudu ada syarat-syaratnya lagi. Habis itu akidahnya harus bagus juga. Begitu sholat udah tidak khusyuk. Begitu sholat Allahu Akbar, ya Allah bagaimana nasibku ya Allah, karena di PHK ke depan. Jadi tidak khusyuk lagi kita sholat. Maka kalau ibadat bersedekah, harta kita, punya kita, syaratnya itu kita sedekahkan, kita infakkan, lupakan. Itu Pak, kuncinya itu mudah kali syarat-syaratnya. Mungkin hanya ini Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Lebih kurang mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi hamba-hamba Allah, memang yang ahli infak, ahli bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dan kurang mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ustaz pribadi. Assalamualaikum.